Sejarah tentang psikologi klinis anak. Studi tentang anak dimulai pada tahun 1840 ketika Charles Darwin mulai mencatat pertumbuhan dan perkembangan salah satu anaknya sendiri. Ia mengumpulkan data seolah-olah dia sedang mempelajari spesies yang tidak dikenal. Sebuah studi serupa yang lebih rinci juga diterbitkan oleh psikofisiologi Jerman yang bernama William Preyer yang mengajukan metode untuk serangkaian penelitian terkait anak lainnya. Pada tahun 1891, seorang psikolog dari Amerika, Stanley Hall, mendirikan Pedagogical Seminary, yaitu sebuah terbitan berkala yang dikhususkan untuk psikologi dan pedagogi anak. Pada abad ke-20, beberapa psikolog terkemuka, antara lain Sigmund Freud, Melanie Klein, dan putri Freud yang bernama Anna Freud, mulai menangani perkembangan anak dalam sudut pandang psikoanalisis. Tokoh selanjutnya yaitu Jean Piaget yang memiliki pengaruh terbesar pada psikologi anak modern. Ia telah melakukan penelitian melalui pengamatan dan interaksi langsung pada anak. Piaget juga mengembangkan teori tentang perolehan pemahaman pada anak-anak yang menggambarkan beberapa tahap pembelajaran di masa anak-anak yang di setiap tahapan pembelajarannya itu ia mengkategorikan persepsi anak-anak tentang diri mereka sendiri dan dunia sekitar mereka. Pada tahun 1904, Alfred Binet mulai mengembangkan skala metrik kecerdasan pertama untuk menilai anak-anak dengan prestasi akademik yang buruk di sekolah. Inisiatif ini dipicu oleh keinginan Menteri Pendidikan Publik di Paris agar anak-anak berkemampuan rendah mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan melalui kelas khusus. Untuk mencapai hal ini, tentunya memerlukan proses pemeriksaan subjektif untuk menilai kecerdasan anak. Proses subjektif ini menghasilkan skala Binet-Simon pada tahun 1905, meskipun Binet khawatir bahwa skala ini hanya mengukur pengetahuan di sekolah, bukan kecerdasan secara keseluruhan, namun skala ini tetap menjadi yang paling banyak digunakan di Eropa. Sedangkan di Amerika, seorang psikolog bernama Henry Goddard menerjemahkan skala tersebut untuk digunakan di Amerika. Kritik terhadap skala Binet-Simon ini menyebabkan perbaikan dan penelitian lebih lanjut, yang kemudian penelitian ini memunculkan lebih banyak lagi variasi tes intelijensi yang memperhitungkan berbagai usia dan kemampuan. Segera setelah karya Binet tentang kecerdasan, muncul era baru dalam psikologi klinis anak, yaitu gerakan bimbingan anak. Gerakan ini dimulai dengan gagasan bahwa perilaku antisosial itu dapat diatasi dengan cara-cara psikiatri, termasuk penekanan pada kemungkinan patologi. Gerakan bimbingan anak yang sudah disebutkan tadi membuat Dr. Healy yang mana merupakan psikiater dan kriminolog mendirikan klinik bimbingan anak pertama di Amerika Serikat, tepatnya di Juvenile Psychopathic Institute pada tahun 1909. Klinik ini mengumpulkan data medis dan sosial tentang anak-anak dengan masalah kesehatan mental untuk membantu pengadilan. Dan dalam bukunya yang berjudul The Individual Delinquent, Healy mengungkapkan bahwa gangguan emosional dapat menyebabkan kenakalan dan pengobatan diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Meskipun kontroversial, teori ini memicu pendirian Judge Becker Guidance Center di Boston yang menjadi klinik bimbingan anak terbesar pada masanya. Setelah itu, klinik bimbingan anak juga mulai terbentuk di Eropa, tepatnya di Wina, dengan Alfred Adler sebagai pengorganisirnya. Karena ia memiliki keyakinan yang sama dengan Healy bahwa bimbingan anak menekankan pada gagasan bahwa anak-anak dengan kesulitan perilaku seringkali berjuang secara internal. Adler mempelajari perbedaan antara anak-anak di berbagai latar belakang sosial ekonomi, serta mereka yang memiliki kecacatan dan gangguan. Dalam perkembangannya, psikologi klinis anak saat ini sudah mengalami revolusi yang signifikan. Dalam bidang kesehatan, psikologi klinis anak menjadi minat fokus yang berbeda dengan psikologi klinis lainnya. Kerap kali juga ditemukan di berbagai rumah sakit terdapat poli untuk anak yang mana berdampingan dengan dokter dan psikiater. Psikolog anak bertugas untuk memantau perkembangan kognitif serta emosional anak dan mendiagnosis bila mana adanya indikasi-indikasi gangguan mental pada anak. Psikologi klinis adalah bidang psikologi yang khusus menangani masalah kesehatan mental dan juga perilaku pada individu maupun keluarga. Psikologi klinis ini sangat luas cakupannya yang menggabungkan berbagai pengetahuan dari berbagai bidang ilmu.
Psikologi klinis anak adalah cabang dari psikologi klinis yang khusus menangani masalah pada anak-anak. Psikologi klinis anak menggunakan sifat yang komprehensif dan juga integrasi dari pengetahuan tersebut untuk menerapkannya pada pemberian layanan kepada anak-anak, seperti memahami konteks sosial, perkembangan sosial emosional, proses perkembangan secara keseluruhan, kemungkinan terjadinya psikopatologi, serta masalah perilaku pada anak. Psikologi anak terbentuk sebagai cabang tersendiri pada tahun 1962. Berbagai teori psikologi termasuk teori perilaku Watson dan teori kognitif BJ memiliki peran penting dalam pembentukan cabang ilmu ini. Terdapat beberapa metode penilaian dalam psikologi klinis anak, seperti tes kecerdasan dan perilaku adaptif. Tes-tes ini digunakan untuk mendiagnosis berbagai gangguan perkembangan dan mental, seperti gangguan spektrum autisme dan disabilitas intelektual. Aspek kesehatan fisik dan mental juga saling terkait dalam perkembangan anak. Contohnya seperti pelatihan toilet atau toilet training, kanker anak, obesitas, dan nyeri kronis juga dibahas. Selain itu, juga terdapat kasus kontemporer pada klinis anak seperti keragaman gender, keadilan sosial, perundungan, gangguan bermain internet, dan dampak pandemi terhadap kesehatan mental anak juga dibahas. Perkenalkan, ini Lola. Dia adalah anak dari seorang artis ternama. Ibunya adalah seorang single parent yang sehari-hari disibukkan dengan pekerjaannya di dunia entertainment. Karena sibuk bekerja, Lola jarang mendapatkan perhatian penuh dari ibunya. Beranjak dewasa, Lola melanjutkan sekolah keluar kota, tepatnya di kota Malang. Di masa sekolah inilah, ia sering berseteru dengan ibunya perihal ayah tirinya, Tono. Tono adalah mantan suami ibunya. Keduanya bercerai beberapa bulan silam. Hal ini menyebabkan Lola begitu merasa kehilangan sosok yang selama ini ia tidak miliki. Sosok ayah. Ia menyesalkan keputusan ibunya untuk menceraikan Tono. Padahal Lola telah merasa dekat dengannya. Dari kejadian ini, Lola mulai menunjukkan kebenciannya kepada sang ibu. Halo, kenapa ganti nama? Oke, aku bakal klarifikasi ya di live ini. Jadi, karena aku selama ini sering berantem sama Mimi, sering cekcok sama Mimi, gak diperhatiin sama Mimi. Jadi aku merasa aku butuh kasih sayang, butuh perhatian. Nah, yang bisa ngasih perhatian dan kasih sayang ke aku itu papa tiri aku. Jadi papa tiri aku lebih baik dari Mimi. Papa aku banyak banget ngasih perhatian yang aku butuhin selama ini. Jadi aku ganti username aku pakai nama papa tiri aku. Gitu guys. Semenjak perceraian ibunya dengan Tono, Lola merasa sangat kesepian. Selama ini, tidak pernah ada peran laki-laki sebagai sosok pelindung dalam hidupnya. Kenalin, ini Fadil. Seorang laki-laki biasa yang suka memposting konten dance-nya ke Instagram. Oh ini Fadel. Ganteng ya ternyata, ya ampun. Aku like deh foto-fotonya. Mereka berkenalan lewat Instagram karena Lola beberapa kali like postingan Fadel. Lama-kelamaan, mereka semakin dekat dan akhirnya sampailah di mana Lola dengan nekat mengutarakan perasaannya. Hai Fadel. Hai. Kenalin gue Lola. Gue kemarin sih mikirin video dance lu gitu. Terus gue scroll terus kayak gue minat deh sama lo. Kira-kira lo lagi pacar gue? Emang lu suka sama gue?
Dari awal tahun juga udah suka. Kalau nggak bisa bahas sama gue, jadi gue tuh nggak boleh selingkuh, nggak boleh main sama cowok, Oke. justru nggak boleh yang aneh-aneh, dan jadi cewek yang baik-baik ya. Oke, gue bisa. Jadi lo mau pacaran sama gue? Oke, gue mau kok. Oke. Thank you ya. Nah, FYI, kasus yang kita angkat tadi itu terinspirasi dari kisah nyata loh. Tahukah kalian mengenai kasus anak artis yang viral belakangan ini? Nah, sebut saja L. L adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang dibully habis-habisan oleh netizen karena perseteruannya dengan ibunya. Sebut saja N. N sendiri merupakan seorang artis yang memang dikenal cukup kontroversial, akan tetapi kehidupan pribadi keluarganya itu cukup jarang disorot oleh media. Di dalam sumber yang telah dicantumkan sebelumnya pada penugasan, sebenarnya tidak diterangkan secara eksplisit terkait dengan kasus motherless atau parental loss. Akan tetapi sempat dijelaskan secara singkat bahwasanya kondisi orang tua itu dapat mempengaruhi perkembangan anaknya. Nah, kondisi orang tua tersebut dapat berupa orang tua yang cerai, parental loss, atau hilangnya peran orang tua. Nah, parental loss ini bisa mencakup orang tua yang meninggal atau orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban kepada anaknya. Selain itu ada KDRT, ada kemiskinan, dan juga lain sebagainya. Nah, berdasarkan kasus yang tadi diangkat sebelumnya, hal ini menyebabkan Lola akhirnya bergantung kepada orang lain, khususnya yang lawan jenis, dan rela melakukan apapun untuk mendapatkan kasih sayangnya. Beberapa bulan lalu, N sempat melaporkan kekasih putrinya kepada pihak kepolisian karena diduga telah menyuruh L untuk melakukan tindakan aborsi. Nah, di samping fenomena yang kompleks dan kasus yang hingga kini juga masih terus berlanjut, kami akan mencoba untuk menganalisis fenomena ini dengan menggunakan perspektif psikologi anak. Nah, kira-kira tindakan seperti apa yang bisa digunakan untuk menangani kasus dari L? Jadi, saran dari kami yang pertama adalah dengan adanya asesmen lebih lanjut, di mana asesmen lebih lanjut menggunakan metode wawancara terhadap individu terkait dan juga significant others. Ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi L tentang relasi dengan ibunya, pengalamannya dalam hubungan dengan kekasihnya, serta bagaimana perasaannya terkait konflik yang sedang berlangsung. Wawancara dengan significant others seperti keluarga dekat dan juga teman-teman juga akan memberikan perspektif yang lebih luas. Selanjutnya, dengan menggunakan intervensi dengan psikoterapi individu dan juga terapi keluarga, di mana melalui psikoterapi individu, fokus utamanya adalah membantu L memahami dan mengelola emosinya serta perasaannya terkait dengan konflik dengan ibunya dan hubungan romantisnya. Terapi ini juga bertujuan untuk membangun self-worth dan kemandirian emosional agar L tidak bergantung pada kasih sayang orang lain, terutama dengan lawan jenis. Kemudian, dengan terapi keluarga, penting untuk memperbaiki komunikasi antara L dengan ibunya. Terapi keluarga membantu dalam memperkuat ikatan emosional dan memperbaiki pola interaksi dalam keluarga. Dalam kasus ini, melibatkan keluarga dalam proses terapi dapat memfasilitasi pemulihan relasi dan membantu memecahkan masalah dengan lebih mendasar. And when I'm back in Chicago, I feel it.